Viral di media sosial saat Presiden Prabowo pimpin rapat kabinet hari ini. Terlihat Wapres Gibran duduk di jajaran menteri. Padahal sebelumnya setiap rapat kabinet presiden dan wakil presiden selalu duduk dan pimpin rapat bersama. Momen tersebut pun jadi sorotan warganet. Benarkah Gibran tak dianggap lagi? Bagaimana komentar Anda? Betul nggak teman-teman? Ada Miami, ada cerita-cerita macam-macam tuh. Lalu banyak film-film perang, ada film perang Vietnam. Betul nggak teman-teman? Ini saya mau tanya nih. Kota-kota yang namanya LA, yang namanya New York, kriminalnya banyak nggak? Banyak sekali. Filmnya tentang pemberantasan kriminal. Betul tidak? Filmnya jadi yang dibangun itu perasaan kami menang lawan kriminal. Di film-film itu yang menang polisi atau kriminalnya? Polisi yang menang. Kenyataannya belum tentu. Betul nggak teman-teman? Nih, film perang Vietnam banyak betul. Di film itu yang menang siapa? Siapa yang menang di film itu? Yang menang siapa? Kenyataannya itu dia. Dibangun gagasan optimis bahwa ya kita berhasil, ya kita kuat. Indonesia, jangan ikut arus orang-orang yang memangkas percaya diri Republik ini. Jadilah orang-orang yang menumbuhkan percaya diri Republik ini. Gimana supaya, ada pertanyaan tentang oranye, nanti tanyain sama teman-teman yang Bung Syahrin aja jawabnya itu, kenapa oranye ini. Lalu bagaimana amanah? Dijaga, yang namanya kepercayaan itu dijaga. Kepercayaan bisa naik dan turun. Kepercayaan bisa naik dan turun. Ada masa percaya naik, ada masa kepercayaan turun, itu bisa naik dan turun. Tapi dijaga. Jadi Pak Suparno mana tadi Pak Parno? Pak Parno? Itu dijaga. Dan setiap sesuatu tumbuh, pada saat itu dia akan memiliki tantangan baru. Selesaikan tantangan baru, selesaikan tantangan baru, gitu ya. Lalu soal setiap produk undang-undang yang dirasa tidak pas, gugat ke MK. Sesederhana itu. Gugat ke MK. Langkahnya apa? Gugat ke MK. Gugat ke MK. Bila ketemu undang-undang yang tidak tepat, gugat ke MK. Dan sama juga, bila ada peraturan yang dirasa salah, gugat ke MA. Bisa itu semua dikerjakan. Kita seringkali kalau ada aturan yang kita rasa tidak adil, aturan yang kita rasa destruktif, kita hanya sampai fase mengeluh. Tapi tidak berusaha untuk mengkoreksi. Dan mengkoreksinya jalurnya itu. Ke MA atau ke MK. Jadi termasuk dengan tadi, produk undang-undang KUHP yang dipandang tidak pas, gugat ke MK. Pak Asmat, mana Pak Asmat tadi? Ya, Pak Asmat. Pak Asmat tadi menanyakan tentang koruptor ini diapakan? Ya kalau koruptor ditangkap, Pak. Dihukum. Nah, praktek korupsi nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja, diberi kewenangan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa? Dia punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya, gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi, korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui, banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar. Sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung jadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu kemudian koruptif. Nah, ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak, banyak. Ini kalau nggak diberesin selalu akan jadi masalah. Korup karena kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah, ini yang keserakahan ini gede-gede nih Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi, tapi keserakahan. Nah, yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah, tetapi ini terkait percaya, ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang di mana? Tadi ada fotonya di sini. Tom Lempong mana tadi? Ada fotonya tadi.
Coba Pak Asmat bayangkan Pak Asmat. Nah itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset, ini Tom Lembong udah dihabisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati. Karena begitu itu ada, dia hari ini udah nggak punya apa-apa tuh. Mau nggak itu? Itu dia. Jadi teman-teman, memperjuangkan ini, itu persyaratannya banyak. Tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Begitu banyak orang bukan saja jadi tersangka, tapi hilang semuanya. Dan di dalam situasi yang banyak ketidakpastian seperti sekarang, itu akan menjadi satu cara yang membuat rasa takut lebih dahsyat lagi adanya. Terbayang ya soal undang-undang ini. Itulah sebabnya kenapa saya termasuk yang tidak setuju hukuman mati bagi koruptor. Kenapa? Karena kita harus menyisakan ruang untuk mengkoreksi bila ternyata ada kekeliruan di dalam proses peradilan. Kalau ternyata dia tidak bersalah, terus mau mengkoreksinya pakai apa kalau udah dieksekusi mati? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah sebabnya ruang itu dibiarkan tetap terbuka untuk bisa mengkoreksi. Nah, ini teman-teman, hukuman menjerahkan ini penting. Tapi aparat yang bersih, yang kredibel, yang integritas itu harus dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah korup karena sistem. Nah, banyak sekali aturan main kita menyebabkan korupsi. Aturan mainnya menyebabkan korupsi. Nah, ini aturan main harus diubah. SOP-nya diubah sehingga mencegah praktek koruptif. Sih kita sering sekali ketemu orang-orang baik yang berada di dalam pemerintahan yang mengatakan bahwa saya ini tangannya dikunci nih dengan segala macam aturan yang membuat mereka terjebak dalam praktek. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik sekali teman-teman. Bagaimana gebrakan hebat Anies Baswedan, ya kan, mantan Gubernur Jakarta, mantan Capres 2024 yang lalu. Ya. Teman-teman, ini adalah tahun politik ya, tahun politik yang sangat luar biasa. Bagaimana tahun politik ini tentu membuat para elit-elit partai, elit-elit tokoh partai politik ini sudah mulai bermanuver ya. Ya termasuk dengan Jokowi ya kan, yang bermanuver ya, katanya mau pergi ke Solo untuk menjadi rakyat biasa, tiba-tiba menjadi petugas partai juga ya kan, petugas partai gajah teman-teman, yang notabene ya berkampanye lah ya, berkonsolidasi ya untuk PSI teman-teman. Nah yang menarik adalah ketika bagaimana Gibran teman-teman ini malah tidak dianggap ya kan, bagaimana Gibran kemudian terlihat duduk ya di barisan para menteri teman, bukan di samping Prabowo. Ada apa ini? Ini sangat menarik teman-teman, sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena gini, seharusnya ya di sidang kabinet kemarin ya, Gibran itu seharusnya duduk di sampingnya Prabowo Subianto teman-teman, selaku presiden dan wakil presiden ya. Apapun alasannya ya, Gibran adalah wakil ya kan, nomor 2 dari Prabowo ya kan, karena memang satu paket teman-teman. Namun ya terlihat sekali Gibran itu ya lemah lesu di samping Menko Herlangga Hartarto teman-teman. Dan ini kan sebuah hal yang sangat
sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, ada apa ya kan? Apakah ini terkait dengan manuvernya Jokowi yang keliling Indonesia? Ya, entah tujuannya apa ya kan? Apakah murni untuk PSI atau untuk Gibran juga? Ini kan adalah sebuah hal yang sangat harus dijawab ya kan. Dan rakyat sudah menangkap teman-teman bagaimana perpecahan kongsi ini ya semakin terasa ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.